Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam mempelajari cabang ilmu tajwid, masih dalam baca kitab Tamhid Iqra Qiraati Tariqatun Syari'ah fi Ta'allumi Qiraatil Quran, karya al-Ustadz Abu Hazim Muhsin ibn Muhammad Basri hafizahullah. Dan masih dalam jilid yang keempat. Dan alhamdulillah, kemarin kita sudah mengambil kurang lebih hampir separuh pembahasan dari jilid yang keempat. Dan sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya. Pembahasan yang terakhir apa yang dibahas? Iqlab dengan ikhfa syafawiyah. Iya, iqlab dengan ikhfa syafawi. Baik. Sekarang pembahasan berikutnya ini tentang lam pada lafzul jalalah. Lam pada lafzul jalalah. Pada kata Allah. Alif lamnya, lam pada al, pada lafzul jalalah. Allah. Karena asalnya ini lafaz Allah, al-ilah, al-ilah. Kemudian dihapus hamzanya ilah. Dihapus hamzanya ilah. Berarti menjadi Allah. Ya kan? Kan al-ilah. Kemudian dihapus hamzanya ilah. Berarti tinggal lah. Kemasukan Allah. Nah, pembahasan kita sekarang alnya ini atau lamnya dibaca bagaimana? Karena alif lam atau lam pada al lafzul jalal Allah itu ada dua bacaannya. Kadang dia dibaca tebal dan kadang dia dibaca tipis. Kapan dia dibaca tebal dan kapan dibaca tipis? Inilah yang kita mau bahas. Di halaman 28 antum ya? Iya, 28. Beliau memberikan contoh wallahu. Demikian pula wa yadribullahu. Kata beliau bitaglidhi lamil jalalah. Pada dua contoh ini, wallahu dan wa yadribullahu, itu dibaca dengan menebalkan lam lafzul jalalah. Kapan itu? Kata beliau maka qablaha fathah. Maka qablaha fathatun. Itu apabila apa yang sebelumnya, sebelum apa ini? Sebelum lam lafzul jalalah itu adalah fathah. Seperti pada contoh wallahu. Kata Allah didahului oleh waw yang berharakat fathah. Au dhammatun, atau apabila apa yang terletak sebelum lafzul jalalah adalah dhammah. Seperti pada contoh wa yadribullahu. Wa yadribullahu. Baik. Sekarang kita baca. Bismillah. Wallahu bima ta'maluna alim. Baik. Allah dibaca tebal atau tipis? Tebal. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Jadi baca wallahu.
Sama kalau takbiratul ihram ketika sholat dibaca Allahu Akbar, bukan Allah. Allah. Nah ini yang banyak kita temukan ya, khususnya di ya Indonesia ini, apalagi orang-orang tua yang memang dikedepankan kalau jadi imam, ya mau tidak mau, mungkin belum pernah belajar tajwid, bacaannya seperti itu. Kita lanjut. Ma utiya Rasulullah. Sama ini ya, Rasulullah. Lafdzul jalalah didahului oleh dhammah, yaitu lam, lullah. Makanya dia dibaca tebal. Taib man. Oh, jarang-jarang itu saudaraku sana. Mana anunya, mic-nya? Enggak, itu dulu. Sudah jarang sekali dia baca. Cek. Wallahu bima ta'maluna alim. Ma utiya Rasulullah. Minallahi min asim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Fattaqullaha wa ati'un. Ala Allahi tawakkalna. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Wallahu syakurun halim. Inna Allaha khabirum bima yasna'un. Wallahu wasi'un alim. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Wallahu bikulli syai'in alim. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqin. واذكروا الله كثيرا. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن الله سريع الحساب. يبين الله لكم الآيات لن يضروا الله شيئا يمحق الله الربا
وأطيعوا الله والرسول والله يحب المحسنين. ويضل الله الظالمين. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Setelahnya ini masih lafdzul jalalah. Hanya saja yang setelahnya ini adalah bacaan yang kedua, itu bacaan lafdzul jalalah yang dibaca tipis. Telah berlalu sebelumnya, ketika lafdzul jalalah diawali oleh dhamma atau fathah, maka lafdzul jalalah dibaca tebal. Nah, sekarang sisanya, kalau apa yang datang sebelum lafdzul jalalah kasrah. Kata beliau, bitarki kilamil jalalah. Ditipiskan lamul jalalah. Kapan? Maka naqablaha kasratun. Kalau apa yang datang sebelumnya adalah kasrah. Beliau contohkan dengan qulillah. Qulillah. Tidak dibaca tebal. Qulillah. Ini keliru. Yang benarnya dibaca tipis. Taib, kita baca sama-sama dulu baris pertama. Qulillahu asra'u makra. Qulillah fahazamuhum biiznillah. Sudah lewat ya, fahazamuhum biizni. Hukum apa ini? Mim ketemu ba. Ikhfa syafawi. Kalau iklab itu nun ketemu ba, dirubah menjadi mim nunnya. Dirubahnya mim nun menjadi mim, itulah namanya iklab. Dari kata aqlaba yuqlibu iklab. Dia dibalik, dirubah. Baik. Qulillahu asra'u makra. Coba ulang sekali lagi. Qulillahu asra'u makra. Fahazamuhum biiznillah. Wa kafa billahi hasiba. Falillahil akhiratu wal ula. Walillahi mulkus samawati wal ard. وكفى بالله شهيدا. آيات الله مبينات. يقاتلون في سبيل الله. Fasjudu lillahi wa'budu. Walillahi mirathus samawati wal ard. Qulu amanna billah. Yakfur bi ayatillah.
ومن يطع الله ورسوله قل فلله الحجة البالغة غير معجز الله يجادلون في الله فكفرت بأنعم الله ولا يصدنك عن آيات الله لا تبديل لخلق الله من يقول آمنا بالله ومن يرد الله فتنته كعذاب الله Baik. Sekarang bahasan berikutnya. Ini pembahasan tentang nun sukun lagi dan tanwin. Ini pembahasan nun sukun dan tanwin. Sebelumnya sudah berlalu ya beberapa hukum tentang nun sukun dan tanwin. Di antaranya adalah izhar halqi, yaitu nun yang ketemu dengan huruf-huruf tenggorokan, maka dibaca jelas. Kemudian berikutnya idgham bigunnah, ketemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu dari huruf yanmu, maka cara bacanya dileburkan dan ditahan 2 harakat bersamaan dengan gunnah. Kemudian yang ketiga iqlab atau al-qalb, ketemunya nun sukun atau tanwin dengan ba. Cara bacanya dirobah nunnya menjadi mim, kemudian dibaca dengan ditahan, demikian pula dengan gunnah. Sekarang hukum berikutnya ini tentang nun sukun dan tanwin. Ini idgham bi ghairi gunnah. Idgham bi ghairi gunnah. Dia idgham juga, tapi bedanya dengan idgham sebelumnya, yang sebelumnya bi gunnah, kalau yang ini bi ghairi gunnah. Cara bacanya sama, dia dileburkan. Apa maksudnya? Nun tidak dibaca dan dimasukkan langsung ke huruf setelahnya. Sama hukumnya. Hanya saja bedanya bi ghairi gunnah. Untuk hukum yang ini itu tanpa gunnah. Apa maksudnya tanpa gunnah? Tanpa ditahan, langsung dibaca. Baik. Kapan itu terjadi? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ra atau lam. Beliau kasih contoh mir rabbihim dan min ladunhu. Mir rabbihim asalnya min rabbihim, nun sukun ketemu ra. Hanya saja sana ada kaidah, kalau nun sukun ketemu ra ataupun tanwin, maka nun sukun dan tanwin dihilangkan dan langsung dimasukkan ke huruf setelahnya tanpa ditahan. Kan cara bacanya mir rabbihim, tidak ditahan, mir rabbihim. Tidak pula dibaca jelas min rabbihim. Kedua-duanya keliru. Yang benarnya mir rabbihim. Demikian pula pada contoh min ladunhu. Asalnya min ladunhu, nun sukun ketemu dengan lam. Hanya saja di sana ada kaidah kapan nun sukun ketemu dengan lam, maka nun sukun dihilangkan, demikian pula tanwin, dan langsung dimasukkan ke lam dan tidak ditahan. Min ladunhu, tidak dibaca min ladun, tidak pula dibaca min ladun. Keduanya keliru.
Yang benarnya dibaca milladun. Taib. Dan ada ucapan beliau di sini, kata beliau idghamun kamilun bighairi gunnah. Ada tambahan kata kamilun. Coba kita lihat pada idgham bigunnah. Kata beliau di idgham bigunnah idghamun naqisun. Ini yang lupa kita bahas kemarin. Idghamun naqisun bigunnatin. Adapun bighairi gunnah kata beliau idghamun kamilun bighairi gunnatin. Apa maksudnya naqisun dan kamilun dan apa perbedaan antara keduanya? Coba kita lihat dulu di idgham bigunnah. Kata beliau idghamun naqisun bigunnah. Apa maksudnya idgham yang kurang, yang naqis? Sebutkan oleh para ulama tajwid, naqisnya di sini karena idghamnya dia tidak idgham dengan sempurna. Hilangnya nun itu tidak hilang dengan sempurna. Kenapa? Karena bunyi nunnya hilang, tapi dengungnya masih ada. Sifat dengung masih ada. Iya enggak? Min wara man yu'min. Paham ini? Jadi hilang nunnya, tapi sifatnya masih ada. Apa sifatnya? Dengung itu tadi. Berbeda dengan idgham kamil. Kalau idgham kamil, nun yang ketemu dengan lam dan ra, dia hilangnya idghamnya kamil, sempurna. Apa maksudnya? Hilang nunnya, hilang gunnahnya. Paham ini maksudnya? Ada yang belum paham angkat tangan. Tidak masalah. Paham juga? Saya kira gampang ini. Tapi sekarang kita baca dulu. Kita mulai dari nun ketemu ra. Bismillah. فهو في عيشة راضية في عيشة راضية وكلوا من رزقه وإليه النشور. Perhatikan ya, ra nanti akan lewat insyaallah taala hukumnya. Dia seperti lafdzul jalalah. Dia bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Maksudnya ada keadaan dia dibaca tebal, ada keadaan dia dibaca tipis. Dan keadaannya banyak. Kadang dia dibaca tebal, nah itu ada 6 keadaan. Kadang dibaca tipis, ada 6 keadaan. Dan kadang bisa dibaca tipis, boleh tebal. Nah itu ada 3 keadaan. Dan nanti akan lewat insyaallah ta'ala. Adapun untuk pemula, kita katakan bahwa ra kapan dibaca tebal? Itu apabila dia berharokat dhamma ataupun fathah. Dhamma ataupun fathah. Dia dibaca tebal. Demikian pula kalau ra-nya sukun, sebelumnya dhamma atau fathah. Sama. Mau dia yang berharokat dengan dhamma atau fathah, atau dianya sukun, sebelumnya yang dhamma atau fathah. Maka dia dibaca tebal. Adapun kalau ra-nya di kasrah, atau dia sukun sebelumnya yang kasrah, ini dibaca tipis. Sama seperti pada contoh ini. Sama seperti pada contoh. Mirri, ri, bukan ri. Mirrizqi, ini keliru. Yang benarnya dibaca tipis. Mirrizqi. Amin. Sekali lagi. Wa kulu mirrizqihi wa ilaihin nusyur. Baik, kasih mic itu. Cek. Enggak, ini. Nanti kita setelah ini. Fahuwa fi 'ishatir radiyah.
وكلوا من رزقه وإليه النشور إلا من رحم الله لهم عذاب من رجز أليم من ربهم الهدى محمد رسول الله Coba ulang. محمد رسول الله له شهاب الرصدا من ربكم عظيم قال فمن ربكما يا موسى والله غفور رحيم إنه بهم رؤوف رحيم وكان الله غفورا رحيما سبقت من لا, coba. Ba. سبقت من ربك إلى أجل من رسول إلا قالوا ولكل أمة رسول لا, coba ulang. ولكل أمة رسول قولا من رب رحيم للناس من رحمة من روح الله وما هو بقول شيطان رجيم لرؤوف رحيم إلا رحمة من ربك أن رآه استغنى Insyaallah. Kasih coba. Terakhir ya. Kita baca dulu sama-sama di baris pertama. Bismillah. Jahannama mathwal lil mutakabbirin. مثوى للمتكبرين إن هو إلا ذكر للعالمين
إلا ذكر للعالمين. طيب اقرأ. بسم الله. جهنم مثوى للمتكبرين. إنما مثوى للمتكبرين. إن هو إلا ذكر للعالمين. إلا رحمة للعالمين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنه لتذكرة للمتقين. من لدن حكيم عليم. فبعدا لقوم لا يؤمنون. متاعا لكم ولأنعامكم. ولم يكن له كفوا أحد. وموعظة للمتقين. بيضاء لذة للشاربين. قل إصلاح لهم خير. هذا بيان للناس. أنهى من لا يؤمن بها. فبعدا للقوم الظالمين. هذا بلاغ للناس. من لدنا أجرا عظيما. وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لآتيناهم وقولا له قولا لينا. حل لبني إسرائيل. Coba ulang. حلا لبني إسرائيل.
لآيات لقوم يتفكرون أبواب لكل باب لآيات لقوم يسمعون أوقدوا نارا للحرب Ulang. أوقدوا نارا للحرب أوقدوا نارا للحرب La. أوقدوا نارا للحرب Baik, nanti akan datang pembahasannya tentang wakaf di atas dua huruf. Wakaf di atas dua huruf yang disukun. Seperti di sini. Kita wakaf di atas ra, kemudian setelahnya ba. Iya, caranya itu kita wakaf di atas keduanya, diberikan masing-masing huruf haknya. Iya. Hanya saja untuk huruf yang kedua kita berikan lebih lembut daripada yang pertama. Sama ini sebenarnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Sama dengan di sini. Lil harb. Ya. Naktafi bihadza al-qadr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa yatina al-afiyata was salamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.